Namo Vishnupadaya Vishnupadaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandra Chaitanya Chandra Dasa Iti Namine Namo Vishnu Padaya Vishnu Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Sarup Damodara Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Vishnu Prestaya Bhutale Srimate Gora Govinda Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Vishnu Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Desatarine Namo Vishnu Padaya Vishnu
Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti namine Divarsa Banavi Devi Jaithaya Dipabdhaye Krishna Sambhanda Vijnana Dayine Prabhawe Namaha Madhurya Ujjala Premadya Sri Rupanuga Bhaktida Sri Ghaura Karuna Sakti Vigrahaya Namastute Namaste Gauravani Sri Mudhaye Dinatarine Rupanuga Virudha Apajidhanta Bantaharine Namo Dholaki Soraya Saksat Viragya Murtaye Vipralambara Sambodhe Parambujaya Te Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sajit Ananda Namine Dorasati Swarupaya Rupanuga Varayate Doravir Bhava Bhumeswam Nirdesta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Sri Jaganataya Te Namaha Vancakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahaudanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Kise Namaha Panchatattvamakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Vaktaram Bhaktyakam Namami Bhakta Satikam He Krishna Karuna Sindhu Inna Bandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Sapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Sita Bandhu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jayatang Salato Pangor Mama Manda Matir Gati Matsaraswa Parambhojo Sri Sri Radha Madana Mohana Divya Brindaranya Kalpa Drumadahan Srimat Ratnagara Singhasanasta Sri Sri Radha Sri Lagvina Dewa Prestalibe Kedyamana Semarangi Sriman Rasa-rasa Rambi Wangsiwata Tatasita Narsan Venuswaner Gopir Gopinataha Sri Eskunaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Vyadvaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Hare. Namo Bhagavate Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Maya Vigrahaya Prema Padibhya Chavisundaya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chakrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chakrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chakrayo Namo Namaste. So today, some of our devotees, they are entering into Brahma Madhya Sampradaya through initiation ceremony. Jadi pada hari ini, pada pagi hari ini, beberapa penyembah akan memasuki dalam garis para Gaudiya Brahma Madhya Gaudiya Sampradaya melalui proses inisiasi. So before taking initiation, you should all know about the Guru Tattva. Jadi sebelum mengambil inisiasi, para sisya hendaknya mengetahui tentang Guru Tattva. In Chaitanya Charitamrita, it is mentioned that Brahmanda Brahmite Kon Bhagyavan Jivo Guru Krishna Prasada Pai Bhakti Rata Bija. Dalam Chaitanya Charitamrita dijelaskan yaitu Brahmanda Brahmite Kon Bhagyavan Dewa Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Rata Bija. According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. Sesuai dengan karmanya, semua makhluk hidup mengembara di seluruh alam semesta. Some of them are being elevated to the upper planetary systems and some are going down into the lower planetary systems. Beberapa di antaranya naik tingkat ke tingkat planet-planet yang lebih tinggi dan beberapa di antaranya mereka jatuh ke planet-planet neraka di bawah. Out of many millions of wandering living entities, Yeah. one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. Jadi di antara berjuta-juta makhluk ataupun manusia, roh yang mengembara itu, satu di antaranya sungguh-sungguh sangat beruntung. Mereka memperoleh atas karunia Krishna, mereka memperoleh pergaulan dengan seorang guru kerohanian yang bona fide. By the mercy of both Krishna and the spiritual master, and otherwise tiny insignificant living entity can be freed from all kinds of danger. Jadi atas karunia dari Krishna dan guru kerohanian, ya, sang jiwa yang sangat kecil itu memperoleh karunia dari guru kerohanian mendapatkan benih bakti. Therefore, the eternal well-wishers of all living entities advise us to take shelter of such a spiritual master. Karena itulah yang para acarya yang benafit menganjurkan kepada kita semua untuk berlindung pada kaki padma guru kerohanian yang bonafide. So then they will get the bhakti. Sehingga dengan demikian mereka akan memperoleh bakti. In Skanda Purana it is stated that Gu Sabda Asti Andhakarasya Ru Sabda Stan Nirodhakaha Andhakaro Nirodhatvat Guru Iti Abhidiyate. The word Gu means darkness and the word Ru means that which dispels the darkness. Jadi kata gu artinya kegelapan dan kata ru artinya yang membebaskan seseorang dari kegelapan ataupun yang menghilangkan kegelapan tersebut. Forgetting their own identity since time immemorial, the living entities are wandering in the darkness of the illusory energy. Dengan melupakan identitasnya, sang makhluk hidup
Dari semenjak zaman dahulu kala mereka sudah mengembara di seluruh alam semesta. The illusory energy is called Maya. Ya, karena pengaruh daripada maya mereka mengembara, dan tenaga yang menghayalkan itu disebut maya. Thus, being affected by Maya, Karena dipengaruhi oleh maya, they accept temporary, unreal, material things as their own. mereka menerima benda-benda material ataupun kehidupan material ini yang tidak nyata sebagai sebuah kebenaran ataupun sebagai dirinya sendiri. With false feeling of I and mine, Dan dengan perasaan palsu, yaitu konsep aku dan milikku, consider themselves to be possessor of those. dan menganggap dirinya sebagai pemilik dari benda-benda palsu ini. This is called moho. Inilah yang disebut sebagai hayalan. Janasya moham aham mameti. Janasya mohayam aham mameti. Out of the deep illusion, the living entity thus develops the idea. Karena pengaruh ilusi yang sangat mendalam, maka mereka mengembangkan suatu ide, The feelings of I and mine. yaitu perasaan aku dan milikku. This is called moho or delusion. Inilah yang disebut moha ataupun hayalan. To remove these illusory attachments, Untuk menghilangkan moha ataupun hayalan dan keterikatan ini which grow out of ignorance, yang tumbuh karena kebodohan, kegelapan, one must take shelter at the lotus feet of Srila Gurudev, seseorang hendaknya berlindung pada kaki Padma Gurudev, guru rohani. whereby fear of illusion will be removed forever. Ya, dan dengan cara demikian ilusi itu akan bisa dihilangkan untuk selamanya. By taking shelter at the lotus feet of a bona fide spiritual master, Dengan berlindung pada kaki Padma guru kerohanian yang bonafide, the jiva successfully receives his otherwise lost pure knowledge. ya, sang jiwa dengan sukses menerima pengetahuan rohani. Jika tidak demikian, maka dia akan kehilangan kesempatan ataupun kehilangan jalannya yang sejati. Thus he can engage himself in the service of his worshipable Supreme Lord Krishna. Sehingga dengan demikian mereka memperoleh kesempatan untuk melayani kembali Tuhan yang patut dipujanya, Who is the only object to be served eternally. yang merupakan objek yang selalu patut dipuja secara kekal. If one renders loving devotional service under the benevolent guidance of a bona fide spiritual master, Kalau seseorang melaksanakan pengabdian rohani, bakti, atas karunia, atas tuntunan yang sangat penuh karunia dari seorang guru kerohanian, he will succeed in attaining supreme transcendental pleasure. maka dia akan sukses dalam mencapai tempat rohani. Therefore, it is absolutely essential to take shelter at the lotus feet of a bona fide spiritual Karena master. itu sangat penting sekali, sangat esensial sekali bagi seseorang untuk menerima perlindungan dari seorang guru kerohanian yang bonafide. So in Chaitanya Charitamrita it is said, Sarvadesa Kalo Dasayo Janir Kartabhyo Guru Pasa Sei Bhakti Prastabhyo Srotabhyo. It is therefore the duty of every man in every country. Dalam Chaitanya Charitamrita dijelaskan yaitu bahwa adalah kewajiban dari setiap orang di setiap negara in every circumstances and dalam all segala times, keadaan dan waktu to approach a bona fide spiritual master, untuk mendekati seorang guru kerohanian yang bonafide, question him about devotional service, bertanya kepada beliau tentang pelayanan bakti, listen to him. dan kemudian mendengarkan dari beliau. In the Mundaka Upanishad it is said, Dalam Mundaka Upanishad juga dikatakan, Tat Vijnanatham Sagurum Evabhigacche Tat Vijnanatan Sagurum Evabigasya Samitpani Srutriyam Samit Pani Strotriam Brahmanistam. To learn transcendental subject matter, Untuk mengetahui one must approach the spiritual master. pengetahuan rohani, seseorang hendaknya mendekati seorang guru kerohanian. In doing so, one should carry fuel to burn in sacrifice. Dalam melakukan demikian, dia hendaknya membawa kayu bakar untuk korban suci.
The symptom of such a spiritual master is that Ciri utama dari guru kerohanian seperti itu adalah bahwa he is expert in understanding the Vedic conclusion. beliau sudah ahli dalam memahami kesimpulan-kesimpulan kesasturan Weda. Therefore, he constantly engages in the service of Supreme Personality. Karena itu beliau terus-menerus menyibukkan dirinya dalam pengabdian cinta bakti rohani kepada Tuhan Yang Maha Esa. In this way, many sastric injunctions can be cited about Dengan why cara seperti ini, banyak sekali kutipan-kutipan sastra yang dapat disampaikan tentang one should accept a bona fide spiritual. kenapa seseorang perlu menerima seorang guru kerohanian yang bona fide. However, instead of going into the detail, Namun daripada terus-menerus mengutip sloka-sloka secara detail, so we are trying to speak about the qualities of the spiritual master. sekarang kita mencoba untuk menyampaikan tentang kualitas dari seorang guru kerohanian yang bona fide. Lord Chaitanya Mahaprabhu said, "Kiva Vipra Kiva Nyasi Sudra Kena Noy Jai Krishna Tattva Veta Sei Guru Ho." Si Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan, ya, kiba vipra kibanya si sudra kenenai, ya, Jai Krishna Tattva Sei Guru Hoy. Whether one is a Brahmana or a sannyasi or a Sudra, Apakah seorang brahmana, sannyasi ataupun sudra, regardless what he is, tanpa memandang dari mana latar belakangnya he ataupun can siapa become a dirinya, spiritual master dia dapat menjadi seorang guru kerohanian if he knows the science of Krishna. jika dia tahu ilmu pengetahuan tentang Krishna. Again in Srimad Bhagavatam it is stated, Juga lagi di dalam Srimad Bhagavatam dinyatakan, Tasmad gurum prapadyeto jigyasu shreyottam sabde parecha nisnatam brahmanni upasamasya. Therefore, any person who seriously desires Di real dalam- happiness di dalam Srimad Bhagavatam dijelaskan bahwa mereka yang sungguh-sungguh ingin mencapai kepuasan, kesenangan dalam arti yang sebenarnya must seek a bona fide spiritual master harus mencari seorang guru kerohanian and take shelter of him by initiation. dan berlindung kepadanya melalui proses inisiasi. The qualification of the bona fide guru Kualifikasi dari seorang guru kerohanian yang bona fide adalah bahwa that he has realized the conclusions of the beliau spiritual. telah menginsapi dari kesasturan Weda. Such great personalities who have taken shelter of the Supreme Godhead Personalitas mulia yang seperti itu, dia telah berlindung sepenuhnya pada kaki Padma personalitas Tuhan Yang Maha Esa, leaving aside all material consideration, dan menyampaikan segala pertimbangan-pertimbangan material. should be understood to be the bona fide spiritual. Hendaknya dipahami sebagai seorang guru kerohanian yang bona fide. One cannot become a guru based on his mundane scholarship. Seseorang tidak dapat menjadi guru spiritual hanya atas dasar pengetahuan ataupun kesarjanaan material. Therefore, in Srimad Bhagavatam it is stated, Karena itu di dalam Srimad Bhagavatam dinyatakan, Sabda Brahmani nisnato nisnyat pare yadi Sramastasya sramo phalohi adhenu iva rakhyata. If through meticulous study one becomes expert in reading Vedic literature, jika dengan proses pengetahuan material seorang menjadi ahli dalam pengetahuan Weda, but makes no endeavor to fix one's mind on the Supreme Personality of Godhead, tetapi dia tidak berusaha untuk memantapkan pikirannya kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa, then one's endeavor is certainly like that of one. Then one's endeavor is certainly like that of one maka usaha-usahanya itu seperti orang yang mati, who works very hard taking care of a cow that gives no milk. ya. Jadi kegiatannya itu dibandingkan seperti mereka yang dengan susah payah memelihara sapi yang tidak bisa memberikan susu ataupun sapi yang mandul. In other words, the fruit of one's laborious study of Vedic knowledge will simply be the labor itself. Ya. Dan dengan kata lain, dengan bekerja keras untuk mempelajari kesimpulan Weda,
Tapi kalau dia tidak memantapkan pikirannya pada personalitas Tuhan Yang Maha Esa, itu hanyalah kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa. So there will be no other tangible result. Jadi pasti tidak akan ada hasil apapun yang diperolehnya. So a spiritual master strictly follows the principles of disciplic succession. Jadi guru kerohanian dengan penuh ketaatan mengikuti proses guru parampara. And also he follows the scriptures. Dan juga beliau mengikuti ajaran-ajaran sastra. The knowledge received from Guru descends from the Lord himself through disciplic succession. Pengetahuan yang diterima dari seorang guru kerohanian yang bernapai itu bersumber dari Tuhan sendiri melalui proses guru parampara. In this context, Srila Prabhupada Maharaj has said, Dalam hubungan ini Srila Prabhupada mengatakan, the transcendental knowledge of the Vedas was first uttered by God to Brahma. jadi pengetahuan rohani ini pertama kali disampaikan oleh Bhagawan Sri Krishna melalui Brahma, The creator of this particular universe. ya, sebagai pencipta dari alam semesta yang khusus ini. From Brahma, the knowledge descended to Narada Muni. Dari Brahma, pengetahuan Weda ini diturunkan kepada Narada Muni. From Narada Muni to Vyasadeva. Kemudian dari Narada Muni diturunkan kepada Srila Vyasadeva. From Vyasadeva to Madhva. Dan kemudian dari Vyasadeva kepada Madhva. And in this process of disciplic succession, Dengan cara proses seperti ini, the transcendental knowledge was transmitted by one disciple to another. ya, pengetahuan rohani ini, pengetahuan Weda ini ditransmisikan ataupun dialihkan dari satu guru kepada muridnya secara berkelanjutan Until it reached Lord Gauranga, Sri Krishna sampai Chaitanya, mencapai Sri Gauranga Mahaprabhu Tuhan Sri Chaitanya who posed as the disciple and successor of Sri Ishwara Puripada. yang menempatkan dirinya sebagai sisya dari Sri Ishwara Puripad. So this is our succession. Inilah garis parampara kita. This is a Brahma Madhva Inilah yang kemudian disebut sebagai Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. So if one follows the system of disciplic succession, Kalau seseorang mengikuti proses daripada guru parampara, one can become the guru for the whole world. maka dia dapat menjadi guru dari seluruh dunia. In this age of Kali, there are 4 bona fide sampradaya. Pada zaman kali sekarang ini ada 4 sampradaya yang bona fide, That are Sri Brahma, Rudra and Sanaka. yaitu Sri Brahma, Rudra dan Sanaka. Sri Sampradaya, Acharya Ramanujacharya. Sri Sampradaya dengan acaryanya adalah Ramanujacharya. Rudra Sampradaya, Acharya Sri Vishnu Swami. Dengan kemudian Rudra Sampradaya dengan acaryanya Wisnu Swami. Brahma Sampradaya, Acharya Sri Madhvacharya. Kemudian Brahma Sampradaya itu acaryanya adalah Madhvacharya. Sanaka Sampradaya, Acharya Sri Nimbarkacharya. Dan kemudian Sri Catur Kumara Sampradaya dengan acaryanya adalah Wisnu Swami, Nimbarkacharya. Nimarka Acharya. Sriman Mahaprabhu accepted a guru from the Brahma Madhva Sampradaya. Sri Chaitanya Mahaprabhu menerima guru dari Brahma Sampradaya. He accepted Sri Ishwara Puripada as his guru. Dan kemudian beliau menerima Sri Ishwara Puripad sebagai guru kerohanian beliau. From that time, the title Gaudiya has been added to the Sampradaya. Dari semenjak itu, sebutan Gaudiya telah ditambahkan pada Brahma Sampradaya ini, Which became Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. sehingga kemudian menjadi Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu came in the 15th century. Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu beliau muncul pada abad ke-15. Prior to that, the 4 acharyas had come, Dan sebelum itu 4 acarya telah datang, namely Vishnu Swami, Nimbarkacharya, Ramanujacharya and Madhvacharya. yaitu Wisnu Swami, Ramanuja Acharya, Nimarka Acharya, dan Madhva Acharya. There are some subtle differences in the philosophies of these 4 acharyas. Ada perbedaan-perbedaan kecil perbedaan halus yang kecil di antara 4 sampradaya ini. The differences are regarding Dvaita and Advaitavada. Jadi perbedaannya yaitu menyangkut tentang filsafat Dvaita dan Advaitawada. The philosophies of Vishnu Swami, Nimbarkacharya and Ramanujacharya explain Shuddha Advaitavada.
Ya, filsafat daripada Wisnu Swami, Nirvana Acharya dan Ramanuja Acharya adalah Shuddha Advaita, Suddha Dvaita Wada. purified monism. Ya, yaitu yang disebut sebagai monisme yang tersucikan, Dvaitavada, yaitu Dvaita Wada. Dvaitavada. Dvaita Wada, Monism and dualism. yaitu monisme dan dualisme. Visishta Dvaitavada, Wisista Dvaita Wada, specific monism. yaitu monisme yang khusus. Whereas the philosophy of Madhvacharya stresses Sedangkan filsafat daripada Madhva Acharya menekankan pada Shuddha Dvaitavada, Suddha Dvaita Wada, purified dualism. yaitu dualisme yang tersucikan. Integrating the philosophies of these four acharyas, Dengan mengintegrasikan 4 filsafat daripada 4 sampradaya, 4 acarya dari 4 sampradaya ini, Sriman Mahaprabhu took the essence of these four philosophies Sri Chaitanya Mahaprabhu mengambil intisari dari 4 filsafat ini and introduced Achinta Bheda Veda. dan kemudian beliau memperkenalkan filsafat Acintya Abeda Beda Tattva. Thus the disciplic succession beginning from Gauranga Mahaprabhu Sehingga ya, guru para selanjutnya yang dimulai dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu considered the only bona fide pure Vaishnava Sampradaya yang dianggap yang kemudian diterima sebagai satu-satunya sampradaya yang bona fide in this Kali Yuga. pada zaman Kali Yuga sekarang ini. Therefore the bona fide spiritual master Karena itu seorang guru kerohanian yang bona fide should come in the disciplic succession hendaknya datang dalam garis guru para that begins from Sriman Mahaprabhu. yang dimulai dari Bhagawan Sri Chaitanya In Mahaprabhu. other words, he should be a Guru Priyajana, Gaura Priyajana. Dengan kata lain, seorang guru hendaknya beliau juga sebagai Gaura Priyajana, A beloved devotee of Sriman penyembah Gauranga. terkasih dari Sri Gauranga Mahaprabhu. So this is very briefly we spoke about the Guru Tattva. Jadi demikian secara ringkas sudah disampaikan tentang guru tatwa. Then when we are accepting Diksha, Jadi ketika kita menerima diksa, we must be very careful about the name offenses. ya kita hendaknya sangat berhati-hati tentang 10 kesalahan. Before going to name offenses, we should know who is the Vaishnava, who is not Vaishnava. Dan sebelum kita menjelaskan lebih lanjut tentang 10 kesalahan ini, kita hendaknya memahami siapa yang disebut Vaishnava dan siapa yang bukan Vaishnava. Therefore, it is said that one should not listen from a Vaishnava. Karena itu di sini dikatakan bahwa seseorang hendaknya jangan mendengarkan dari orang yang bukan Vaishnava. One should not receive any mantra from a Vaishnava Guru. Ya, seseorang hendaknya jangan menerima mantra diksa apapun dari seorang Avaishnava guru ataupun guru yang bukan Vaishnava. A Vaishnava upadishtena mantrena nirayam brajet punasya vidina samyak grayet Vaishnavad Guru. One who receives the mantra from a Guru who is a non-devotee Seorang yang menerima mantra diksa dari seorang guru yang bukan seorang Vaishnava or who is addicted to sensual pleasure ataupun seorang guru yang terikat pada kenikmatan indriawi, is doomed to a life in hell. maka kehidupannya akan menjadi hancur dan dia pasti akan masuk neraka. Such a person must immediately approach a genuine Vaishnava Guru. Orang seperti itu hendaknya segera mendekati seorang guru kerohanian yang asli, yang And murni. again accept the mantra from him. Dan hendaknya dia lagi menerima mantra diksa dari seorang Vaishnava guru. In Hari Bhakti Vilas, Srila Sanatana Goswami has said, Dalam Hari Bhakti Vilas, Srila Sanatana Goswami mengatakan, one should not receive mantra from an Vaishnava. seseorang hendaknya jangan menerima mantra diksa dari seorang yang bukan Vaishnava. Who is an Vaishnava? Siapa kemudian yang disebut sebagai seorang yang bukan Vaishnava? One who is Sri Sangi, attached to women. Yang pertama adalah seorang Sri Sangi yang terikat dengan kenikmatan bersama perempuan. And who is not a devotee of Krishna. Dan yang kedua adalah yang bukan penyembah Sri Krishna. He is an Vaishnava. Dia juga disebut seorang
yang bukan Vaishnava. One who takes mantra from an Vaishnava goes to hell. Seseorang yang menerima mantra dari orang yang bukan Vaishnava pasti dia akan masuk neraka. According to the Sadhu Shastra Guru principle, Sesuai dengan prinsip-prinsip dari Sadhu Guru Sastra, one should accept mantra from a bona fide Vaishnava. seseorang hendaknya hanya menerima mantra diksa dari seorang guru kerohanian Vaishnava yang bona fide. It stated in Srimad Bhagavatam, Dan dinyatakan dalam Srimad Bhagavatam, Hridayamadyam sulabham sudurlabham ravam sukalpam gurukarnadharam mayanukulena navasvataritam uman bhavabdim nataretsatmaha. The human body which can award all benefit in life kehidupan badan manusia ini yang dapat menghadiahkan segala kemujuran is automatically obtained by the laws of nature, secara otomatis dicapai atas susunan daripada hukum Allah. although it is a very rare achievement. Tetap walaupun itu adalah merupakan pencapaian yang sangat jarang sekali, This human body can be compared to a perfectly constructed boat. badan manusia ini dapat dibandingkan sebagai kapal yang dibangun secara sempurna. Having the spiritual master as the captain and the instructions of the person of Godhead as favorable winds, Ya, dengan menempatkan guru kerohanian sebagai nahoda yang handal dan ajaran-ajaran sastra, ajaran-ajaran Sri Krishna sebagai angin yang menguntungkan, favorable winds, impelling it on its course. ya, dibandingkan sebagai angin yang menguntungkan untuk mendorong lajunya pelayaran daripada kapal ini menuju pantai tujuan. Considering all these advantages, a human being who does not utilize his human life to Dengan mempertimbangkan segala keuntungan ini, mereka yang mendapatkan badan manusia tapi tidak menggunakan badan manusia ini cross the ocean of material existence untuk menyeberangi samudra kehidupan material ini, must be considered the killer of his own soul. harus dia dianggap sebagai orang yang membunuh rohnya sendiri. So this human body, human form of life is rarely attained. Kehidupan sebagai badan manusia ini sangat-sangat jarang untuk bisa dicapai. When the disciple comes to a bona fide spiritual master Ketika seorang sisya datang kepada guru kerohanian yang bona fide and surrenders to him, dan kemudian berserah diri kepadanya, Guru initiates him and gives him his maka spiritual guru akan menginisiasi mereka dan menerima mereka sebagai muridnya the Hare Krishna Mahamantra dan memberikan dia Krishna dalam wujud sebagai Mahamantra and Hare teaches Krishna him dan mengajarkan mereka to chant this mantra. untuk mengucapkan Mahamantra Hare Krishna ini. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You should chant this mantra without offenses. Kalian semua hendaknya mengucapkan mantra ini tanpa kesalahan. Therefore, one should understand and know clearly what the offenses are. Dan juga kalian hendaknya mengerti dengan baik dan memahami dan menghindari 10 kesalahan Against this chanting of the holy name. yang menentang berkaitan dengan pengucapan Mahamantra Hare Krishna In ini. Shastra it is said there are 10 name offenses. Sastra mengatakan ada 10 jenis kesalahan terhadap nama suci Krishna. Offenseless chanting will give you Krishna prem. Dan pengucapan nama suci tanpa kesalahan ataupun pengucapan nama suci secara murni akan memberikan kalian Krishna Prema. By which Krishna becomes bound up. Dengan Krishna Prema ini, ya kalian mampu untuk mengikat Krishna. In other words, we may say that you will get Krishna. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan kalian akan mendapatkan Krishna, There memperoleh is Krishna. no difference between the name of Krishna and Krishna himself. Sama sekali tidak ada perbedaan antara Krishna dengan nama suci Krishna. So when a guru gives a name Harinam, Ketika guru memberikan sisya nama suci, he gives you Krishna. itu artinya guru sedang memberikan kalian Krishna, memberikan Krishna kepada kalian semua. And this is most important thing. Inilah hal yang sangat-sangat penting. Because he gives you Krishna.
Karena guru artinya beliau memberikan Krishna. To get Krishna is the goal of our life. Untuk mendapatkan Krishna adalah tujuan tertinggi kehidupan kita sebagai That manusia. is the purpose of this human birth. Itulah maksud daripada kita diberikan badan sebagai manusia. It is the supreme perfection of human life, Itulah kesempurnaan tertinggi daripada kehidupan manusia. which is very easily achievable nowadays. Dan itu sangat mudah sekali dicapai pada zaman kali sekarang ini. Especially in this Kali Yuga, Khususnya pada zaman kali sekarang ini. wherein Mahaprabhu freely gives Krishna prema. Di mana Sri Chaitanya Mahaprabhu secara mudah, secara murah, dan secara bebas memberikan Krishna Prema ini kepada setiap orang. Those who are Gaura Priyajana, Dan mereka yang guru kerohanian sebagai Gaura Priyajana, very dear to Gauranga Mahaprabhu, yang sangat dikasihi oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, can give this. beliau mampu memberikan Krishna kepada kalian. So one who is wise and intelligent Jadi mereka orang-orang yang cerdas dan bijaksana takes shelter of such a Gaura Priyajana, berlindung kepada seorang guru Gaura Priyajana seperti itu, dear devotee of Gauranga Mahaprabhu, yaitu penikmat terkasih dari Sri Gauranga Mahaprabhu, in order to get Krishna. dalam usahanya untuk mendapatkan Krishna. There are 10 types of Namaparad Ada 6-10 kesalahan in chanting the holy name. dalam pengucapan nama suci. So the Guru speaks about them when he gives Harinam. Dan ketika guru memberikan harinam, terlebih dahulu guru akan menyampaikan 10 kesalahan ini. One should accept his spiritual master Sadguru Seseorang hendaknya menerima Sadguru, guru kerohanian, and accept mantra dikha from that Sadguru. dan menerima mantra diksa dari Sadguru seperti itu. When the Guru gives mantra dikha, Ketika guru memberikan mantra diksa, he speaks about Namaparad. beliau akan berbicara terlebih dahulu tentang nama aparat, Offenses committed against the holy name. yaitu kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi, dapat dilakukan dalam pengucapan nama suci. And one should know what is that Namaparad is. Dan karena itu setiap orang, setiap sisya harus tahu apa yang disebut sebagai 10 kesalahan, dan itu harus dihindari, tidak boleh dilakukan. First name offenses is Sadhu Ninda. Kesalahan pertama adalah sadhu ninda. To blaspheme the Sadhu. Artinya orang yang menghina ataupun mengkritik para sadhu. So blaspheming Sadhu is the first offense. Jadi mengkritik seorang sadhu itu adalah kesalahan yang pertama. Who is a Sadhu? Sekarang pertanyaan, siapa disebut sebagai sadhu? One who is completely surrendered unto the lotus feet of Krishna is a Sadhu. Seseorang yang sepenuhnya berlindung pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna, dia adalah seorang sadhu. One should not blaspheme such a Sadhu. Ya, seseorang hendaknya jangan menghina sadhu seperti itu. Because he has dedicated his life to preach the message of Karena Bhagavan. seorang sadhu yang mendedikasikan hidupnya kepada Sri Krishna, dia juga mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengajarkan tentang kemuliaan nama suci All Krishna this world. ke seluruh dunia. This is called Sadhu Ninda. Inilah yang disebut sebagai sadhu It is a ninda. very serious offense. Ini adalah kesalahan yang sangat-sangat serius. Sadhu is a Vaishnava. Sadhu adalah seorang Vaishnava. He is very dear devotee of Krishna. Beliau sangat dicintai oleh Bhagawan Sri Krishna. Those who are taking shelter of the holy name Mereka yang berlindung pada nama suci or receiving the holy name ataupun of menerima nama suci dari seorang guru kerohanian yang bona fide, should be very, very careful not to commit this offense. hendaknya sangat berhati-hati jangan sampai melakukan kesalahan ini. So the next one is Kesalahan yang kedua adalah to consider the names of the demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or menganggap bahwa nama dewa-dewa seperti nama Shiva ataupun Brahma tidak tergantung pada nama suci Sri Wisnu. Shivasya Sri Vishnu Jaya Guru Namadi Sakalam Dhiya Bhinnam Pasvet Sakalo Sakalo Hari Nama Hita Karaha. So to think that demigods are on an equal level with Krishna, Berpikir bahwa nama para dewa sejajar dengan nama suci Krishna,
And to think that the name of Krishna, his form, his qualities and pastimes are different from himself. Ataupun berpikir bahwa nama, bentuk, lila dan Qualities kualitas Sri Krishna yang berbeda dengan Sri Krishna sendiri, is an offense. ini adalah suatu kesalahan. If someone thinks that Lord Shiva and Lord Brahma are also Bhagavan, Ataupun jika kalian berpikir bahwa Dewa Brahma dan Shiva juga adalah Bhagawan, adalah Tuhan, that is also an offense. itu juga adalah kesalahan. If someone thinks that the name of Lord Shiva and the name of Lord Brahma are equal with the name of Lord Vishnu or Krishna, Ya, jika kalian juga berpikir bahwa nama suci, ya, Brahma ataupun Shiva ataupun para dewa yang lain sejajar dengan nama suci Sri Vishnu, adalah juga kesalahan. or chanting the name of Lord Shiva or Lord Brahma are as good as chanting Hare Krishna. Atau menganggap bahwa mengucapkan nama Brahma ataupun Shiva sebaik mengucapkan nama suci Krishna, That is an offense. itu adalah kesalahan. A devotee, a Vaishnava should not think like this. Para penyembah Sri Krishna hendaknya jangan berpikir seperti itu. Therefore it is said, Anya deva saha sama Vishnu ka je mane, se bada gyani isa tattva nahi jane. Se bada gyani isa tattva nahi jane. E jada jagate Vishnu parama ishvaro, girisadi jata devo tar vidhi karo. Vasudeva chhadi jai Anya deva bhaje, Ishvaro chhadiya sei samsara ke bhaje. Lord Vishnu or Krishna is Parameshwara. Tuhan Sri Vishnu ataupun Sri Krishna adalah Parameswara. Beliau adalah Tuhan yang Maha Esa. The demigods, even Lord Shiva and Brahma, are all servants of Lord Krishna. Para dewa, yaitu termasuk Shiva dan Brahma, semuanya adalah pelayan-pelayan dari Tuhan Sri Krishna atau Sri Vishnu. If Lord Krishna, Vishnu is worshipped, automatically all the demigods are worshipped. Jika setiap orang hanya memuja, ya, Tuhan Sri Krishna ataupun Sri Vishnu, maka secara otomatis semua para dewa juga akan terpuja. Therefore, separate worship is not necessary. Karena itu pemujaan secara terpisah kepada para dewa tidak dibutuhkan. Then the question will arise, how should one deal or behave with other demigods? Dan sekarang timbul sebuah pertanyaan, bagaimana hendaknya seseorang berhubungan dengan para dewa? Yatha gatha anya deve kore na darshan, Krishna dasa bolitare kore na bodhan. A Vaishnava should not disrespect any demigod. Seorang Waisnawa jangan hendaknya tidak pernah hormat kepada dewa manapun. Because the demigods are the servants of Krishna or Vishnu. Karena para dewa semuanya adalah pelayan-pelayan daripada Bhagawan Sri Krishna ataupun Sri Vishnu. They are all carrying out the orders of the Lord. Mereka semuanya sedang mengemban tugas ataupun perintah dari Bhagawan Sri Krishna. That way they are all Vaishnavas. Karena itulah mereka semua juga adalah Waisnawa. Although they are not pure Vaishnavas, Walaupun mereka ini tidak digolongkan pada Waisnawa murni, still they are Vaishnavas. tetap mereka adalah Waisnawa. Therefore a Vaishnava devotee should not disrespect any demigod. Karena itu para penyembah, para Waisnawa jangan pernah tidak hormat kepada para dewa manapun. Rather a Vaishnava devotee should pay respect to them. Bahkan sebaliknya para Waisnawa hendaknya, ya, Respect. menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Guru Bhakya Avagya is to disobey the order of the Nam Tattvavid Sadhu Guru. Ya. Yang ketiga adalah tidak melaksanakan perintah guru. This is third offense. Ini adalah kesalahan yang ketiga. The third offense is to disobey the order of the Nam Tattvavid Guru. Yang kesalahan ketiga adalah kesalahan karena tidak melaksanakan perintah guru kerohanian yang benar baik. This is very great offense. Ini adalah kesalahan yang sangat besar sekali. Other offenses may be excused. Mungkin kesalahan yang lain dapat dimaafkan. There are means and ways. Ada cara dan jalan untuk untuk orang bisa However, dimaafkan there dari is no kesalahan. excuse for disobeying the order of instruction. Tetapi sama sekali tiada maaf bagimu kalau melakukan kesalahan pada guru. So this is the most important and a very severe offense. Ini adalah hal yang sangat penting dan kesalahan yang sangat serius. One should take it seriously and understand it clearly. Seseorang hendaknya menerima ini dengan serius dan memahaminya dengan baik, dengan jelas. Sri Guru is a very dear and intimate associate of Krishna. Sri Guru adalah teman intim dan sangat dikasihi oleh Bhagawan Sri He Krishna. has come here to this material world
out of causeless mercy. Beliau datang ke dunia materi ini atas karunia beliau yang tiada sebabnya. Otherwise, he has no business here. Jika tidak demikian, dia tidak ada urusan untuk datang ke sini. Guru is so merciful. Guru sangat-sangat berkarunia. He is not compelled to come here like a conditioned soul. Beliau tidak bisa dibandingkan. Beliau datang ke sini sebagai roh yang A terikat. conditioned soul is forced to come. Roh-roh yang terikat dipaksa harus datang ke lahir di dunia materi ini. Sat Vaishnava Guru is not forced. Tetapi guru kerohanian yang bonafide seperti itu, beliau tidak dipaksakan untuk lahir di sini. Out of causeless mercy, he comes here to deliver the conditioned soul. Beliau datang ke dunia materi ini hanya karena karunia beliau yang tiada sebabnya, dengan tujuan untuk menyelamatkan roh-roh yang terikat. One should accept such a guru as a very dear and intimate associate of Krishna. Seseorang hendaknya menerima guru seperti itu sebagai teman intim dan terkasih dari Bhagawan Sri Krishna. He is Ashraya Vigraha Bhagavan. Beliau juga disebut sebagai Astraya Vigraha Bhagavan. So, Krishna, Vishaya Vigraha Bhagavan. Dan Krishna juga disebut sebagai Wisaya Vigraha Bhagavan. Gurudev Ashraya Vigraha Bhagavan or Sevaka Bhagavan. Dan Gurudev disebut sebagai Asraya Bhagavan ataupun Sevaka Bhagavan. He is on an equal level with Bhagavan. Beliau dalam kedudukan sejajar dengan Bhagavan. But he is servitor Bhagavan. Tetapi beliau adalah dalam kedudukan sebagai pelayan dari Sri That Bhagavan. is Guru. Itulah kedudukan seorang guru. You should develop the same type of bhakti, Shuddha Bhakti for Guru. Ya, kalian hendaknya mengembangkan sudah bakti yang sama kepada guru dan juga Krishna and Vaishnava. ya kepada Krishna dan Vaishnava secara simultan, secara bersamaan. Guru Krishna te samabhakti kari. Guru sama te Krishna Bhakti, One who has this type of bhakti, seseorang yang memiliki bakti seperti ini, equal bhakti to Guru and Krishna, yaitu bakti yang sama Vaishnava, sejajar kepada guru, Krishna dan para Vaishnava, will very easily get the mercy of Guru and Krishna. maka dengan mudah sekali dia mendapatkan karunia dari guru dan Sri Krishna. And he will get prema dhana. Dan pasti dia akan mendapatkan prema dana. Before accepting Guru, one should be very, very careful Sebelum menerima guru kerohanian, seseorang hendaknya sangat-sangat to berhati-hati accept a pure devotee as Guru. untuk menerima seorang guru, seorang penyembah murni sebagai guru. Shuddha Bhakta Laiven Guru Rupe Bari. It is most important to accept a Guru who can give you Krishna. Sangat penting sekali untuk menerima guru kerohanian yang bonafide yang mampu memberikan Krishna kepada kalian. Who can give you Krishna? Siapa yang mampu memberikan kalian Krishna? One who has Krishna, he can give you Krishna. Hanya orang yang telah menyimpan Krishna, telah mendapatkan Krishna dan menyimpan Krishna di dalam hatinya. Hanya beliau yang mampu memberikan Krishna kepada kalian. He should have 100% Krishna. Dia mendapatkan Krishna secara 100%. Not 50% or 60%. Tidak hanya 50% ataupun 60% Krishna. Such a Guru who is a Shuddha Bhakta, a pure devotee, Guru seperti itu yang merupakan Shuddha Bhakta ataupun penyembah murni, who has bound up Krishna by the love rope, yang telah mengikat Krishna dalam tali cinta kasih, should be accepted. itulah yang harus diterima. Krishna say, tomar Krishna dite paro, tomar sapati ache, ami to kangal Krishna Krishna boli dhaye to pache. Krishna is yours. You are able to give him to me. Krishna adalah milik Anda, karena itu Anda mampu memberikan Krishna kepada hamba. I am indeed wretched and simply run after you. Hamba ini sangat Crying Krishna. sangat merosot dan sangat sangat jatuh dan mengejar di belakang Anda dan sambil memohon, oh Krishna, 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 berikanlah hamba Krishna. So such a guru should be accepted. Jadi guru seperti itulah yang harus diterima, Who give you Krishna. yang mampu memberikan Krishna kepada kita, kepada kalian If semua. he has no Krishna, how he can give you Krishna? Jadi kalau dia tidak mendapatkan Krishna, tidak memiliki Krishna, bagaimana dia dapat memberikan Krishna kepada kita, kepada kalian? So therefore a guru who can give you complete Krishna, not 50% or 60%. Karena itu kita hendaknya menerima guru yang mampu memberikan kita Krishna 100%,
Bukan Krishna 25% ataupun 50%. We do not want partial Krishna. Kita tidak ingin Krishna hanya sebagian. We want complete Purna Brahma, complete Kita Krishna. ingin mendapatkan Purna Brahma Krishna. Therefore, who is having complete Krishna? Karena itu mereka yang memiliki Krishna secara We purna, must accept him as. kita hendaknya menerima beliau sebagai guru. So therefore, he said, Suddha Bhakta Laiven Guru Rupe Bhakta. Karena itu dijelaskan sudah bakta Laiben Krishna Guru guru. Rupe Bhakta. Guru rupa guru. Is a very important verse. Ini adalah apa namanya? Sloka yang sangat penting dari Chaitanya Charitamrita. One should accept a pure devotee of Krishna as Guru. Hendaknya seseorang menerima seorang penyembah murni sebagai guru. After accepting Guru, one should be very, very careful not to disobey the order and instruction of Setelah the Guru. menerima guru, hendaknya sangat berhati-hati. Jangan sampai kita mengabaikan perintah guru. That is serious offense. Itu adalah kesalahan yang serius. Then comes Shruti Shastra Ninda. Kemudian yang berikutnya, ya, yang keempat, yaitu Shruti Sastra Ninda, To blaspheme the Vedic literature. yaitu untuk menghina kesastraan Veda. Being very merciful to the souls imprisoned by Maya, Karena sangat bermurah hati kepada roh-roh yang sudah terpenjarakan di dalam maya ini, Lord Krishna took the wisdom of the sages maka Tuhan Sri Krishna dengan melalui kebijaksanaan dari para resi, para guru kerohanian, para and gave it to Vaishnava, the imprisoned souls in the form of the Vedas, dan Puranas. memberikan karunia kepada roh-roh yang terpenjarakan dengan yang melalui sastra ataupun ajaran Veda. Maya Buddha Jive Krishna Bahu Kripa Kari Veda Purana de Dilo Arjyo Dhyana Dhari. So Maya Buddha Jiva nice Soto Krishna Gyan Jiver Kripa Koilo Krishna Veda Purana. The conditioned soul cannot revive his Krishna consciousness by his own effort. Roh-roh yang terikat tidak mampu untuk menemukan kembali identitasnya yang sejati sebagai pelayan kekal Sri Krishna tanpa karunia dari seorang guru kerohanian. But out of causeless mercy, Lord Krishna compiled the Vedic literature and supplements the Purana. Tetapi atas karunia yang tiada sebabnya, ya, Bhagawan Sri Krishna melalui para guru kerohanian ataupun para resi menyusun kesastraan Veda seperti ya Catur Veda, Bhagavatam, Upanishad dan sebagainya. One should not blaspheme Vedic literature. Karena itu seseorang hendaknya jangan menghina kesastraan Veda. Number 5 is to think that the Harinam Mahamantra is an imaginary mantra. Yang kelima, jangan pernah berpikir bahwa Maha Mantra Hare Krishna ini adalah sebuah hayalan ataupun sebuah imajinasi. Number 6 is to give some interpretation on the holy name of the Lord. Yang keenam, kesalahan keenam, memberikan interpretasi ya terhadap nama suci. So Name Arthavad means to interpret the Harinam in different ways. Nama Artawada artinya kita memberikan berbagai interpretasi pada nama suci. For example, one who is an offender may say Krishna means black. Ya, sebagai contoh, seorang aparadi mungkin mengatakan, oh Krishna itu artinya hitam. In the dictionary, this meaning is given. Dan di dalam kamus Sanskerta, arti kata ini juga diberikan. But Krishna is the supreme person of Godhead, Tetapi Krishna adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa. the absolute truth. Beliau adalah kebenaran mutlak. So consider Krishna is black, this is an offense. Dan juga kalau kita hanya mengatakan bahwa Krishna adalah hitam, itu adalah kesalahan. One should not interpret the holy name in different ways. Seseorang hendaknya jangan menginterpretasikan nama suci Krishna dalam berbagai cara, Or give different interpretation. ataupun memberikan interpretasi yang berbeda. That is an offense. Itu adalah sebuah kesalahan. So the next one is Kesalahan ketujuh adalah Nam by Papa Buddhi, nam boleh papa budi, to commit sinful activities on the strength of the holy name of the Lord. ataupun ya melakukan kegiatan berdosa atas kekuatan nama suci Tuhan. It is said in the Shastra, Eko Krishna Nam Kare Sarva Papa Nasa. Dijelaskan di dalam sastra Eka nama Eka Krishna nama kare
Sarva Papa Nasana. Sarwa Papa Nasana. One name of Krishna has such inconceivable potency Nama suci, hanya satu nama suci Krishna memiliki kekuatan yang luar biasa that it can destroy innumerable sins accumulated from karena satu nama suci ini mampu untuk menghancurkan segala reaksi dosa dari jutaan kali from penjelmaan. lakhs of lives. Dari jutaan kali penjelmaan. It is so potent. Jadi karena itu nama suci itu sangat-sangat kuat, sangat hebat sekali. If one thinks this is a very good weapon that I have now, Tapi kalau sekarang kalian berpikir, oh sekarang saya memiliki senjata yang hebat. I will chant Hare Krishna and destroy all sinful reactions. Dan saya akan mengucapkan dengan rajin mengucapkan mantra Hare Krishna dan menghancurkan reaksi dosa saya. Then I will commit some new sins. Dan kemudian besok saya dapat melakukan dosa yang baru lagi. Then I will again chant Hare Krishna Dan kemudian 2 hari lagi saya mengucapkan mantra and lagi. destroy all of these Dan sins. menghancurkan segala reaksi dosa yang saya lakukan kemarin. This mentality is offensive. Jadi mentalitas seperti ini adalah mentalitas aparadi. Namu bole papa buddhi is committing sin on the strength of chanting Nam bale Harinam. papa budi artinya kita melakukan kesalahan, kegiatan berdosa atas kekuatan nama suci. One should not develop this mentality. Jadi kalian jangan mengembangkan mentalitas seperti itu. So the next is to instruct. The next is to consider the chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities offered in the Vedas as fruitive activities. Karmakanda. Kesalahan ke-8 adalah kalau kita menganggap bahwa pengucapan nama suci sebagai salah satu di antara kegiatan saleh ataupun untuk menghasilkan pahala. Those who think like that commit such offense. Mereka yang berpikir seperti itu menganggap pengucapan nama suci sebagai kegiatan saleh adalah melakukan kesalahan. Those who think that this Krishna name is a material name, Dan mereka yang berpikir bahwa nama suci Krishna ini adalah nama material they commit this offense. juga melakukan kesalahan seperti ini. They must suffer in hell Dia pasti harus menderita di neraka thousand of years. selama ribuan tahun. One should not look at the face of such a person. Dan juga kita ataupun kalian hendaknya jangan menoleh kepada orang yang aparadi seperti itu. By chance, if one meets such a person, he should immediately go and take bath in some holy river like Ya. Ganga. Kalau karena suatu kesempatan bertemu dengan seorang aparadi seperti itu, dia hendaknya segera mandi ke tempat suci ataupun pergi ke Sungai Gangga mandi. In Kali Yuga especially, there is no other auspicious activities besides chanting the holy name. Pada zaman Kali Yuga ini tidak ada kegiatan yang muncul kecuali pengucapan nama suci. You cannot do any other auspicious activities. Kita tidak mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan saleh apapun. All that is needed is to chant Hare Krishna Mahamantra. Yang hanya dibutuhkan hanyalah mengucapkan nama suci Krishna. Therefore, this name has become the Yuga Dharma. Karena itulah nama suci ini dijadikan sebagai Yuga Dharma. Hare Nama, Hare Nama, Eva Kewana, kalau nas kewa Kevala. nas tueta gatera nyata. In this age of Kali, there is no other means, no other means, no other means. Pada zaman Kali Yuga sekarang ini tidak ada jalan lain Then chanting the holy name, kecuali mengucapkan nama suci. chanting the holy name, chanting the holy name. Mengucapkan nama suci dan mengucapkan nama suci. The name of Krishna and Krishna are non-different. Nama suci Krishna dengan Krishna sendiri tidak berbeda. No one is equal with Krishna. Tidak ada seorang pun yang sejajar dengan Krishna. Krishna is supreme one. Krishna adalah yang maha tinggi. He is the supreme person of Godhead. Beliau adalah personalitas Tuhan yang maha He is esa. the absolute truth. Beliau adalah kebenaran absolut. As Krishna is absolute, his name is also absolute. Seperti halnya Krishna adalah absolut mutlak, maka nama suci adalah juga absolut mutlak. Nothing is equal with his holy name. Tidak ada sesuatu pun yang sejajar dengan nama sucinya. Therefore, if one thinks that chanting of Hare Krishna is as good as performing any other auspicious Karena activity, itu kalau orang berpikir bahwa mengucapkan nama suci sebaik melakukan kegiatan saleh ataupun korban suci yang lainnya, he commits an offense. dia melakukan sebuah kesalahan. Generally, the Mayavadis impersonalists think like this.
Pada umumnya para Mayawadi berpikir seperti ini. Therefore, if someone associates with a Mayavadi, he Karena will itu naturally kalau commit seseorang suicide. bergaul dengan para Mayawadi, otomatis juga dia akan terseret untuk melakukan aparat kesalahan. The next is to instruct a faithless person about the glories of the holy name. Kesalahan kesembilan adalah mengajarkan kemuliaan nama suci ini kepada orang-orang yang tidak memiliki keyakinan. It is an offense to present the glories of the holy name to a faithless person. Adalah sebuah kesalahan untuk mempresentasikan, menguraikan tentang kehebatan nama suci kepada orang-orang yang tidak berkeyakinan. Who has not developed full faith on Krishna, Orang yang tidak mengembangkan keyakinan yang penuh pada nama suci Krishna or on his holy name. ataupun pada nama sucinya. Therefore, one should not speak about the glories of the holy name with that person. Karena itu hendaknya orang jangan mengucapkan dan menguraikan kemuliaan nama suci, kemuliaan Sri Krishna kepada orang seperti itu. That will be an offense. Itu akan menjadi sebuah kesalahan. Only a person who has developed full faith in the holy name is qualified. Hanya kepada orang-orang yang mempunyai keyakinan yang penuh kepada nama suci dan kepada Krishna To accept the holy name. berkualifikasi untuk menerima nama suci. Therefore, it is the duty of one who will instruct or teach about the holy name to first make sure that the person has faith. Ya, karena itulah seseorang pengajar hendaknya meyakinkan dirinya bahwa orang yang dia ajarkan itu mempunyai keyakinan yang penuh kepada nama suci dan kepada Krishna. First, he should chant loudly the Mahamantra, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. By chanting loudly, one can inculcate Shraddha. Ya, dengan mengucapkan nama suci dengan keras, dia dapat membangkitkan keyakinannya. This is the first thing to do. Inilah hal yang pertama yang harus kalian lakukan. In the beginning, do not speak at all about the glories of the holy name. Pada awal jangan mengucapkan tentang kemuliaan nama suci. Only perform the loud kirtan and let the Hanya person lakukan kirtan yang keras dan biarkan mereka untuk mendengarkan nama suci. let that person hear the transcendental sound vibration. Biarkanlah, izinkanlah mereka mendengarkan getaran suara rohani ini. This is most important thing. Inilah hal yang terpenting. When that transcendental sound vibration touches the ears of faithless Ketika getaran suara rohani ini menyentuh telinga dari orang-orang seperti itu, they will gradually develop Shraddha. maka berangsur-angsur dia akan mengembangkan keyakinan, So Prada. Prabhupada did this. Dan Srila Prabhupada juga melakukan hal seperti itu. When he went to the west, he was chanting Hare Krishna mantra. Ketika beliau pergi ke dunia barat, beliau hanya menyanyikan nama suci Mahamantra Hare Krishna Loudly. dengan keras. He would go to a park Beliau pergi ke sebuah taman where the hippies di mana para were hippies intoxicated with the sedang drugs, mabuk dengan obat-obatan terlarang. were rolling on the ground Mereka berguling-guling di tanah with only a pair of kartals. dengan hanya sepasang kartal. Srila Prabhupada menyanyikan nama suci. Prabhupada was chanting only Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jadi Srila Prabhupada hanya dengan sepasang kata beliau hanya menyanyikan Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada filled the whole atmosphere with that transcendental sound vibration. Srila Prabhupada memenuhi angkasa ataupun lingkungan dengan getaran suara Mahamantra Hare Krishna. Krishna is all attractive and his holy name is also all attractive. Krishna adalah yang maha menawan, maka nama suci beliau juga maha menawan. Because his name is non-different from Krishna. Karena nama sucinya tidak berbeda dengan Krishna sendiri. Therefore, as a result, Karena itu sebagai hasilnya, the hippies were automatically and naturally attracted. maka para hipis secara otomatis tertarik. In this way, he inculcated Shraddha, Dengan cara seperti inilah beliau membangkitkan Shraddha, faith in them. keyakinan pada pendiri mereka. And then he instructed them further. Dan mereka lebih lanjut memberikan perintah. If you speak to a faithless person about the glories of the holy Kalau name, kita menyampaikan kemuliaan nama suci, kemuliaan Krishna pada orang-orang yang tidak berkeyakinan, without having this process,
tanpa mengikuti proses ini, you will commit an offense. pasti kalian juga akan melakukan kesalahan. When this transcendental sound vibration touched the ears of the hippies, Ketika getaran suara rohani ini menyentuh telinga para hippies, they awoke. mereka terbangun, tersadarkan. Now you can see the result. That Dan- Dan by sekarang kita telah dapat melihat hasilnya. that by constant hearing of the Mahamantra chanted by a pure Vaishnava, Ya, dengan terus-menerus mendengarkan Mahamantra yang diucapkan oleh seorang penyembah murni, many happy hippies they became devotees. banyak sekali para hippies yang tadinya hippies sekarang menjadi para penyembah, menjadi Vaishnava. And they took the shelter of the holy name. Dan dengan demikian mereka berlindung pada nama suci. This is the practical result. Inilah hasil yang sangat This praktis. is also Mahaprabhu's order. Inilah perintah daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then another one is in that same number 9 to be inattentive while chanting. Dan satu hal lagi yang penting perlu diperhatikan berkaitan dengan kesalahan ke-9 ini adalah mengucapkan nama suci dengan tidak memberikan tanpa perhatian penuh. While chanting the Mahamantra of the beads given to you by your Guru Ya, at the time of ketika initiation, mengucapkan Mahamantra dengan japa yang diberikan pada kalian pada saat inisiasi, pada saat upacara diksa berlangsung, you should not be inattentive. kalian hendaknya jangan kurang perhatian. Fix your mind on Krishna. Ya, mantapkan, pusatkan pikiran kalian pada Krishna, That pada nama means suci chant Krishna. very carefully, Itu artinya kalian hendaknya mengucapkan nama suci dengan sangat berhati-hati focusing your attention on Krishna. dan memusatkan perhatian kalian pada Krishna. The mind naturally fluctuates and oscillates. Dan secara wajar ataupun secara alamiah pikiran itu selalu goyah dan berkedip-kedip ataupun berpindah-pindah. This is natural. Itulah hal yang paling wajar. And therefore, in order to complete the required number of rounds, Karena itu dalam usaha untuk memenuhi jumlah putaran yang diwajibkan, we sometimes become inattentive. kadang-kadang kita menjadi kurang perhatian. Our mind oscillates Pikiran kita selalu goyah and becomes unfocused, dan menjadi tidak fokus, tidak terpusat. and our chanting becomes inattentive. Dan kemudian japa kita menjadi kurang perhatian pula. This is an offense. Ini adalah sebuah kesalahan. One should not do this. Jangan kalian melakukan hal ini. Therefore, one who has this tendency should be very careful Dan siapapun yang mempunyai kecenderungan seperti ini hendaknya berhati-hati to complete his prescribed rounds as far as possible untuk during the Brahma Muhurta. menyelesaikan jumlah putaran yang diwajibkan pada saat Brahma Muhurta, That is the early morning period between 4 a.m. to 6 a.m. yaitu pada saat pagi hari antara jam 4 sampai jam 6 pagi. At that time, the atmosphere is calm and Pada quiet, saat itu suasana menjadi sangat tenang dan kalem, and it will be easier Dan tenang. to concentrate. dan dengan mudah kita dapat memusatkan pikiran kita. Whereas at other times, Tapi pada saat-saat yang lainnya, pada waktu yang lain, fluctuate. pikiran kita sudah mulai goyah. Most people have not risen from their beds. Ya. Pada umumnya orang-orang pada saat itu belum bangun dari tidurnya. Therefore, during that time, the atmosphere is very calm. Karena itu suasana saat itu menjadi sangat tenang. It is a very congenial period. Itu adalah saat yang sangat mujur. As far as possible, complete as many rounds as Sepanjang yang memungkinkan, ucapkan nama suci japa sebanyak-banyaknya pada saat itu. during this period. Ya, pada saat dalam periode itu. Then you will not commit the offense of inattentiveness. Dan pasti kalian akan terhindar dari pengucapan nama suci tanpa perhatian. You can complete the rest of the rounds in the evening. Ya, kalian dapat melengkapi putaran-putaran yang kurang pada saat malam harinya. When everyone has gone to bed, Ketika orang-orang sudah mulai tidur, again the atmosphere is calm. dan lagi suasana menjadi tenang. So, this is an easy way to avoid inattentive chanting. Inilah cara yang mudah untuk menghindari ya japa tanpa perhatian, kurang perhatian. The number 10 offense. Kesalahan yang ke-10.
Srute api namo mahatme ya priti rahito naraha aham mamadi paramo namni sopi aparadhakrit. Do not have complete faith in the chanting of the holy names Tidak memiliki keyakinan yang sepenuhnya pada saat mengucapkan nama suci, and to maintain material attachments dan juga pada saat yang bersamaan masih memelihara keterikatan material. even after understanding so many Bahkan instructions. setelah memahami begitu banyak perintah dan ajaran yang berkaitan dengan hal ini, So, to not have complete faith in the chanting of the holy names and to maintain material attachments even after understanding so many instructions on this matter is 10th offense. jadi yang digolongkan pada skala kesalahan 10 adalah ya, kita tidak memiliki keyakinan yang kokoh pada pengucapan nama suci dan masih memelihara ikatan-ikatan material ya, dalam kehidupan ini. The spiritual master gives many instructions, Guru kerohanian telah memberikan begitu banyak ajaran dan petunjuk. and every day the disciples listens to the guru speaking on Srimad Bhagavatam. Setiap hari seorang sisya hendaknya mendengarkan dari gurunya ketika guru menyampaikan Srimad Bhagavatam. Guru speaks repeatedly about the real proprietor. Yang guru berulang-ulang kali menyampaikan tentang pemilik yang sesungguhnya dari segala hal. Now everything belongs to Krishna. Bahwa segala sesuatu adalah milik Krishna. So Guru always says there is nothing belongs to me. Dan guru selalu mengatakan tidak ada sesuatu pun milik kita, milik kalian. I am the eternal servant of Krishna. Dan kita ini semuanya adalah pelayan-pelayan kekal dari Bhagawan Sri I do not Krishna. belong to myself. Dan kita sendiri tidak milik diri kita sendiri. I belong to Krishna. Dan kita sendiri adalah milik Krishna. My body, my mind, my speeches, Badan, kata-kata dan pikiran kita, and everything which I call mine actually belongs segala sesuatu yang kita anggap milikku, milik kita adalah milik Krishna. Is there anything you can say belongs to you? Adakah sesuatu yang dapat kalian katakan sebagai milik kalian? No. Tidak. You belong to Krishna. Bahkan kalian sendiri adalah milik Krishna. You do not belong to yourself. Ya, kalian tidak milik diri kalian sendiri. How can you say this belongs to me? Bagaimana kalian dapat mengatakan bahwa ini adalah milikku? There is nothing that you can say belongs to me. Bahkan tidak ada apapun yang dapat kalian katakan sebagai milik kalian. Because everything belongs to Krishna. Karena segala sesuatu adalah milik Krishna. Thus, in spite of receiving all these instructions from Guru, Daripada kita telah menerima segala perintah dan ajaran ini dari guru, if someone says, dan jika seseorang masih tidak mengatakan this belongs to me, ini adalah milikku, milik I am saya, a Vaishnava, I am a Brahmana, saya ini adalah Vaishnava, saya adalah Brahmana, I am master, saya adalah penguasa, I am Australian, European, Indian. saya adalah Australia, India, ataupun Eropa, ataupun Bali. This is all aham mameti. Ini semuanya adalah konsep aku dan milikku. I and mine. Ya, aham dan mameti. My body, my family, my wife, my son, my daughter, my bank balance, my wealth, my property. Badan saya, istri saya, ayah saya, orang tua saya, anak-anak saya, simpanan saya di bank, harta benda saya. When one says like that, then he commits this. Ketika seseorang mengatakan seperti itu, dia melakukan kesalahan yang ke-10 ini. Thus one should not think or speak in this way. Karena itu seseorang hendaknya jangan berbicara seperti itu. Everything belongs to Krishna. Segala sesuatu adalah milik Krishna. I am his servant. Dan kita I ini belong to him. adalah pelayan-pelayan beliau dan kita semua adalah milik beliau. There is nothing belong to me. Tidak ada sesuatu pun milik saya, milik kita. This is not a mere saying. Ini hendaknya jangan hanya di bibir saja ataupun di ucapan saja. But this should be your complete thought process. Ini hendaknya menjadi renungan kita, pemikiran kita yang mendalam. You may not talk this way. Sehingga kalian tidak berbicara seperti ini lagi. But your mind, your stupid mind might think in this way. Tetapi mungkin pikiran kalian yang bodoh akan berpikir seperti itu. Therefore you should be very, very careful. Karena itulah kalian hendaknya sangat-sangat berhati-hati. Gurudev, the spiritual master, repeats this message over and over again. Guru kerohanian kita berulang-ulang kali mengulangi
perkataan ini ataupun ajaran ini. It is stated in all Shastra and all the Acharyas. Dan ini dikatakan di semua sastra dan oleh semua All the acarya. Mahadamas have said this repeatedly. Semua mahajana telah mengatakan hal ini berulang-ulang kali. In spite of being initiated by the Guru, Ya, dan karena telah kita diterima dan inisiasi oleh seorang guru, and in spite of hearing it being said repeatedly, dan juga karena telah kita mendengarkan berulang-ulang kali ajaran-ajaran seperti ini, someone who still maintains the mentality of I and tapi mine kalau seseorang masih memelihara mentalitas aku dan milikku, commits this kind of thing. maka dia pasti melakukan 10 kesalahan ke-10 ini. One should be very, very careful not to commit this kind of thing. Karena itu, setiap orang hendaknya sangat berhati-hati jangan melanggar 10 kesalahan ini. One should be very, very serious. Setiap orang dan kalian semuanya hendaknya menjadi sangat-sangat serius. Because you are taking initiation now. Karena kalian sekarang akan mengambil inisiasi. It should be very, very serious. Kalian hendaknya menjadi sangat-sangat serius. Not to commit any offenses. Jangan melakukan kesalahan apapun. When you are chanting, you should be very serious not to commit these offenses. Ketika kalian mengucapkan nama suci, kalian hendaknya serius dan penuh perhatian dan jangan melakukan kesalahan-kesalahan ini. Hare Krishna. Hare Krishna.